alam semesta sangat luas dan akan terus berkembang. Tidakkah sedikit egois jika kita manusia berpikir bahwa hanya di bumilah kehidupan itu ada? Sementara alam semesta ini dipenuhi dengan potensi kehidupan dengan miliaran planet yang layak huni. Jika sebuah peradaban maju memiliki teknologi yang mampu melakukan perjalanan antar galaksi dengan hanya 0,1% kecepatan cahaya, mereka akan mampu menjajah seluruh galaksi Bima Sakti dalam jangka 100 juta tahun. Mengingat galaksi kita yang telah ada miliaran tahun, 100 juta tahun hanyalah spek kecil dari rentan waktu yang panjang ini. Pada prinsipnya, setiap peradaban di alam semesta harus dapat menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah dalam sektor galaksi yang luas ini. Namun, sampai saat ini kita tidak melihat apapun, tidak mendengar suara apapun, dan alam semesta tampak sepi dalam kehampaan yang tak berujung. Ini adalah paradoks Fermi yang telah saya bahas lebih detail di video lain. Dihadapkan dengan kenyataan bahwa sampai saat ini alam semesta tampaknya kosong, umat manusia menghadapi dilema. Kita sangat ingin tahu apakah kita sendirian di Bima Sakti. Kita ingin berhubungan dan memperkenalkan diri kita kepada siapapun yang ada di luar sana. Namun, hal itu mungkin bisa saja menjadi hal yang terakhir yang pernah dilakukan umat manusia. Karena mungkin anggapan kita salah. Mungkin alam semesta yang tampaknya kosong ini penuh dengan peradaban dengan segala keunikan dan kemajuan teknologi mereka sendiri. Tetapi mereka memilih bersembunyi dengan alasan tersendiri. Mungkin saja di masa lalu sebuah peradaban yang terlalu menarik perhatian sudah musnah karena terlalu mengekspos dirinya. Semua makhluk hidup berusaha untuk mempertahankan hidupnya, mengamankan sumber daya dan berkembang biak. Dan yang menjadi kendala terbesar adalah makhluk hidup lain yang memiliki tujuan yang sama. Persaingan antar spesies membuat semua makhluk hidup menjadi kompetitif dan selalu mencari cara untuk menang. Peradaban manusia berkembang karena sifat kita yang kompetitif, ekspansionis, dan rakus akan sumber daya, yang akhirnya membuat kita muncul sebagai pemenang dalam kompetisi di bumi. Sifat kompetitif dan rasa ingin berkembang telah tumbuh menjadi lebih kuat untuk menaklukkan atau menghancurkan orang lain. Dan kita tidak perlu research yang lama untuk mengonfirmasi hal ini. Lihatlah apa yang terjadi belakangan ini. Atlantik Utara, NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa saat yang lalu sudah mengumumkan bahwa operasi militer di Ukraina sudah dilakukan. Ya, itu adalah sifat alamiah semua makhluk hidup. Jika kita melihat sejarah, kita tahu jelas bahwa kita, manusia, sangat berbahaya. Bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Sifat kita yang rakus akan sumber daya membuat kita manusia telah menduduki setiap sentimeter bagian bumi. Dan mungkin dalam waktu yang singkat, kita akan melakukan ekspansi yang lebih besar di luar angkasa. Baik untuk memperluas teritori umat manusia maupun memastikan akses ke lebih banyak sumber daya. Tapi kemudian kita mungkin terhenti karena sebuah pertanyaan. Apakah ada orang lain yang mencoba melakukan hal yang sama? Apakah mungkin persaingan kehidupan juga terjadi di planet lain yang jauh di sana? Adalah hal logis untuk berasumsi bahwa peradaban alien yang telah mendominasi planet mereka memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan kita. Tapi jika mereka mirip dengan kita, mereka juga mungkin bisa berbahaya. Demikian pula, mereka mungkin tidak memahami atau mempercayai niat kita, bahkan jika kita memberitahu mereka bahwa kita datang dengan damai. Jika
suatu saat pertemuan ini terjadi. Kedua belah pihak akan berada dalam ketidakpastian akan langkah yang paling tepat yang harus diambil dalam keadaan ini. Kita mungkin tidak tahu seberapa canggihnya teknologi alien yang suatu saat kita temui nanti. Tapi kita tahu satu hal yang pasti, bahwa kemajuan dalam teknologi memberikan banyak keuntungan dan menjadi hal krusial dalam peperangan. Jika salah satu pihak lebih unggul ratusan atau bahkan ribuan tahun dalam pencapaian teknologi, hal ini dapat mengubah hasil konflik yang sebelumnya tidak pasti menjadi sebuah pembantaian massal. Sebagai ilustrasi, pasukan Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar tidak akan memiliki peluang melawan tentara Napoleon yang menggunakan senjata dan meriam. Begitupun Napoleon dan tentaranya yang akan habis dibantai oleh artileri dan rudal dari Perang Dunia Pertama, yang juga tidak akan memiliki peluang melawan senjata nuklir yang belakangan ini kerap diperbincangkan dan dianggap akan menjadi pemusnah peradaban manusia. Konflik antar peradaban mungkin tidak akan menjadi hal yang panjang, karena pemenang tercepat akan mengambil alih segala situasi. Inilah yang membuat peradaban manapun menjadi ancaman eksistensial bagi peradaban lainnya. Dan jika setiap peradaban merupakan ancaman eksistensial terhadap satu sama lain, mungkin hanya ada dua jenis peradaban di luar sana, yang diam dan atau yang musnah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus khawatir? Saat ini kita mungkin berpikir bahwa tidak ada apapun di luar sana yang memperhatikan kita. Kita telah memancarkan sinyal radio dalam 100 tahun terakhir, dan bahkan telah mencoba mencari bukti keberadaan kehidupan lain dalam beberapa dekade belakangan. Tapi apapun yang telah kita kirimkan dengan teknologi yang selama ini manusia miliki, hal ini terhitung kecil mengingat galaksi kita yang sangat luas. Namun suatu hari nanti, manusia akan menjelajah keluar angkasa dengan cara yang lebih serius dan dengan teknologi yang lebih maju. Dan saat hal itu terjadi, kita mungkin perlu mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini lagi. Kita tidak tahu apakah ada sesuatu di luar sana, atau apakah kita betul-betul sendirian di alam semesta yang tak terhingga ini. Untuk saat ini, sepertinya hal yang terbaik yang bisa manusia lakukan adalah diam dan mendengarkan. Karena peradaban kita yang baru ada dan berkembang puluhan ribu tahun yang lalu, peradaban manusia ini terhitung sangat muda dan hanya menjadi spek kecil di alam semesta yang telah ada 13,8 miliar tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton, like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat.